tema yang kita angkat berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam sebagai agama moderat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Profesor Kiai Haji Kamarudin Amin MA, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Guru Besar Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pengasuh langsung kajian Kitab Sahih Bukhari setiap Ahad malam. Sahabat kajian Sahih Bukhari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki seri ke-18 pada kajian Sahih Al-Bukhari yang kita laksanakan setiap Ahad malam. Semoga Allah senantiasa berikan kita nikmat sehat walafiat untuk dapat beristiqomah mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dan pemimpin dunia. Bapak Ibu jamaah kajian Sahih Bukhari yang dirahmati oleh Allah, mengawali kajian kita, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang kita tujukan untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk guru-guru kita, terutama pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, juga sahabat-sahabat kita baik yang mengikuti kajian melalui Zoom meeting maupun live streaming. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat jamaah kajian Sahih Bukhari yang dirahmati oleh Allah. Kita menyapa guru kita sebagaimana seperti biasa guru kita telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Prof. Kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam sehat selalu, ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan hidup dan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan bahwa kajian Sahih Bukhari ini menerima pertanyaan dan tanggapan yang dapat dilayangkan pada kolom chat yang telah disediakan, dan kajian ini dapat disaksikan bagi teman-teman yang belum bisa membuka Zoom meeting, dapat disaksikan melalui YouTube live streaming Bimas Islam TV. Sebelum mendengarkan kajian kita, izinkan kami mengulang kajian sebelumnya, yakni dengan tema perubahan arah kiblat dan pentingnya Masjidil Aqsa pada seri ke-17 minggu lalu. Hadis ke-40 atau hadis ke-39 di kitab yang lain, yakni tentang bab as-salatu minal iman. Salat adalah salah satu refleksi dari iman. Sebagaimana pada kajian-kajian awal yang telah kita ikuti di kajian Sahih Bukhari ini, bahwa hadis tentang iman adalah al-i'tiqadu bil qalbi wan nuqtu bil lisani wal amalu bil arkani. Bahwa iman tidak hanya dalam hati atau tidak hanya diucapkan dalam lisan, tapi direfleksikan dalam perbuatan. Iman harus direfleksikan dalam kehidupan keseharian kita.
banyak perilaku, sikap dalam beragama yang merupakan refleksi dari keimanan. Keimanan seseorang hendaknya dapat membentuk keimanan komunitas. Hadis pada seri ke-17 ini tentang perubahan arah kiblat dan pentingnya Masjidil Aqsa. Dahulu di awal Islam, sampai dengan Nabi hijrah ke Madinah, pelaksanaan sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang perubahan arah kiblat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ke-144. Baitul Maqdis menjadi penting karena Baitul Maqdis dalam pandangan Islam adalah tempat suci tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Baitul Maqdis adalah area yang luasnya kurang lebih 144.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, masjid yang merupakan salah satu masjid tua setelah Masjidil Haram, masjid suci, masjid yang mulia yang menjadi saksi dalam peristiwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha. Adapun hikmah dari hadis tentang perubahan arah kiblat ini adalah yang pertama, salat wajib menghadap kiblat. Yang kedua adalah terkait dengan kecintaan para sahabat Rasulullah kepada saudara-saudaranya dan komitmen mereka terhadap agama. Yang ketiga adalah berita yang dibawa oleh satu orang dapat dijadikan hujjah atau dalil selama orang tersebut mempunyai integritas atau dalam istilah ilmu hadis, siqah dan dabit. Hadis ini juga memiliki hikmah menolak kelompok murjiah yang menyatakan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Yang kelima, menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah SAW karena Allah memberikan sesuatu yang tidak diminta oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari kemarin bahwa Rasulullah cukup menengadah wajahnya ke langit. Nah, lalu Allah memberikan apa yang Rasulullah harapkan. Hadis yang kedua yang kita bahas pada seri ke-17 kemarin adalah tentang baiknya keislaman seseorang. Satu orang Islam, orang yang berislam dengan baik, seluruh dosanya akan dihapus seperti bayi yang baru lahir. Dua, orang yang berbuat baik, pahalanya minimal 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Yang ketiga adalah orang yang melakukan dosa, maka ganjaran yang didapat maksimal hanya 1 atau Allah memaafkan kejahatan yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah terhadap hamba-hambanya. Marilah kita berlomba dalam melakukan kebajikan sebagai refleksi dari keimanan kita. Malam ini insya Allah kita akan dengarkan kajian Sahih Bukhari pada hadis selanjutnya dengan tema Islam sebagai agama yang moderat. Kepada guru kita Bapak Profesor Kamarudin Amin, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat, para pecinta sunnah, para pecinta Rasulullah SAW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu pada pertemuan pada seri yang ke-18. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa terus belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah pada malam hari ini
tema yang kita angkat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu Islam sebagai agama moderat. Ya, Islam adalah agama moderat. Ada beberapa hadis sebelumnya yang sudah kita baca yang mendukung moderasi Islam, dan insya Allah hadis-hadis berikutnya yang akan kita bacakan khususnya pada malam hari ini juga terkait dengan Islam yang membawa nilai-nilai moderat. Ya, dalam beragama kita harus selalu moderat. Kita coba membaca hadisnya. Di sini Imam Al-Bukhari membuat sebuah judul yaitu Ahabbuddin ilallahi adwamuhu. Jadi agama yang paling disukai oleh Allah, ya, atau amalan agama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuhu, yang paling sustainable, yang paling berkelanjutan, yang paling istiqomah melakukannya. Jadi ibadah atau amalan yang kita laksanakan secara konsisten, secara istiqomah, berkelanjutan, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis sebelumnya kita baca ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatus samha. Jadi agama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyatus samha. Kita sudah menjelaskannya minggu lalu secara panjang lebar. Nah, mari kita membaca hadis berikut ini, hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari atau yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna, haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun, dan seterusnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah kita ketahui adalah istri Rasulullah SAW. Aisyah berkata bahwa suatu saat Nabi masuk kepada saya. Anna Nabi SAW dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Tetapi bersama Aisyah ada seorang perempuan. Jadi Nabi mendatangi Aisyah begitu, tetapi Aisyah pada saat itu bersama dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi berkata, siapa ini? Man hadhihi? Siapa perempuan ini? Qalat, kemudian Aisyah menjelaskan, fulana tazkuru min sholatiha. Si fulan, ya. Jadi Aisyah menjelaskan perempuan itu termasuk tazkuru min sholatiha. Jadi menjelaskan tentang sholatnya perempuan itu. Jadi Aisyah menjelaskan bahwa dia adalah seorang wanita, seorang perempuan, seorang hamba Allah yang sangat rajin sekali beribadah. Qala, Rasulullah mengatakan, mah alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Rasulullah mengatakan, alaikum bima yutiqun, alaikum bima tutiqun. Ya, kamu melaksanakan apa yang kamu mampu saja, jangan memaksakan diri. Ya. Jadi dalam beribadah itu kita tidak boleh memaksakan diri. Demi Allah, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak bosan, ya. Pasti Allah tidak bosan, tapi kalian yang akan bosan. Wa kana ahabbuddini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Dan agama yang paling disukai oleh Allah itu ketika kita menjalankannya secara berkelanjutan. Jadi sekali lagi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu harus kita laksanakan secara istiqomah, secara berkelanjutan, berketerusan, sustainable. Tidak boleh atau tidak bagus misalnya kita tiba-tiba rajin sekali sampai kemudian kita berlebihan dalam beribadah, tetapi setelah itu
kendor. Ya, setelah itu tidak lagi melaksanakan ibadah. Misalnya pada bulan-bulan tertentu atau pada hari-hari tertentu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat intensif, ya, sholat malam sampai semalaman, kemudian puasa terus-menerus, tetapi hanya sebentar saja. Jadi sporadis, ya, musiman. Nah, yang paling disukai oleh Allah adalah seorang hamba yang beribadah kepadanya secara berkelanjutan, ya, secara berketerusan. Jadi madawa ma'alaihi sahibuhu. Kalau jadi ini mengisahkan, menceritakan bahwa seorang perempuan yang diceritakan oleh Aisyah melaksanakan ibadah dengan sangat kuat sekali, tetapi Nabi kemudian mengatakan tidak perlu, ya. Jadi tidak perlu kita beribadah berlebihan. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena Islam itu datang membawa ajaran atau membawa agama fitrah, ya. Agama yang sesuai dengan fitrah kita. Tidak ada ajaran agama yang bertentangan dengan nurani kita. Tidak ada ajaran agama yang bertentangan dengan kecenderungan fitriah kita, ya, kecenderungan batin kita. Itulah agama Islam. Nah, mari kita mencoba melihat penjelasannya, ya. Jadi penjelasannya sangat detail sekali di sini. Misalnya ada ayat yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kalian itu kemudahan. Allah tidak menginginkan kepada kita, kepada hambanya kesulitan. Jadi tidak ada kesulitan dalam beragama, ya. Dalam agama itu semuanya bisa dilaksanakan. Ajaran agama itu mudah. Ajaran agama itu bisa dilaksanakan. Tidak ada yang berat, tidak ada beban dalam beragama. Kecuali kalau kita menambah-nambah. Kecuali kalau kita beragamanya berlebihan. Sehingga terkesan bahwa agama itu sulit. Agama itu berat, agama itu beban. Nah, agama itu tidak beban. Nabi datang itu tidak memberikan beban. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami kemampuan, sangat memahami umatnya, sehingga beliau juga sangat hati-hati. Bahkan kadang-kadang beliau tidak melaksanakan sebuah amalan karena hanya khawatir kalau itu oleh umatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kepada kita kemudahan, tidak menghendaki kepada kita kesulitan, kesukaran, ya, tidak ada masyaqqah. Nah, mari kita melihat fi hadhihi tarjamah ma yufidu anna al-iman yutlaqu 'ala al-a'mal li'anna al-murada bid-din huwa al-amal. Jadi yang dimaksud dengan agama di sini adalah perbuatan, ya. Amal itu adalah perbuatan, agama itu adalah perbuatan. Jadi kalau kita beragama tapi tidak melakukan apa-apa, nah tentu agama kita tidak sempurna. Nah, amalan yang kita lakukan itu tadi dijelaskan bahwa harus adwamuha, ya, harus harus yang menjaga keberlanjutannya. Wartibatu hadzal hadis bisabiqihi. Jadi hadis ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Hadis sebelumnya kita sudah membaca innad dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa wa ghalabahu. Jadi agama itu mudah dan barang siapa yang persulit agama itu, barang siapa yang menjadikan agama itu sulit, dia pasti kalah, ya. Jadi beragamalah sesuai dengan secara moderat. Beragamalah tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak mengurang-urangi. Jadi beragama sesuai dengan yang digariskan oleh syariat, dan itu pasti mudah, ya. Fa innad dina yusrun la usrun. Jadi hadis ini liyubayyina anna husna islamil mar'il matlub laisa bihaddil mughalabah wala bitasyaddud. Fa innad dina yusrun la usrun. Ya, jadi sekali lagi bahwa hadis ini menjelaskan bahwa keberagamaan yang benar, ya, atau keberislaman yang benar seseorang itu adalah tidak berlebih-lebihan, ya, tidak mempersulit. Jadi
Fa inna dina yusrun, karena agama itu mudah, agama itu tidak sulit. Wa habbu dini ilallahi adwamuhu, dan yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang sustainable tadi, yang berkelanjutan. Jadi beribadah secara berkelanjutan, istiqomah. Wa wadihun annal islama dinus samaha wal yus la haraja fihi wala masyaqqah. Jadi jelas sekali bahwa Islam itu adalah agama dinus samaha wal yusr. Jadi minggu lalu juga kita jelaskan bahwa agama Islam itu adalah samaha. Samaha itu lapang ya, jadi berkenan kita melaksanakannya. Kemudian mudah, wala haraj. Jadi tidak ada beban, wala masyaqqah ya, tidak ada kesulitan dalam beragama itu. Jadi seluruh ajaran agama itu, sekali lagi kira-kira kalau disimpulkan bahwa seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pasti mudah, ya, itu pasti bisa dilaksanakan, itu pasti sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan fitrah kita. Jadi Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama, kecuali kalau kita mempersulitnya. Karena kita beragama secara berlebih-lebihan. Kita beragama secara ekstrim. Jadi tidak boleh lebih dari apa yang digariskan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Fa innal amal ad-daim walau kana qalilan yanmu wa yusbihu aktsar minal katsir al-munqati. Jadi amal yang sedikit tapi dilaksanakan secara berkelanjutan itu pasti menjadi besar, dan itu lebih bagus daripada melaksanakan amalan yang besar tetapi terputus. Kira-kira begitu intinya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini: "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Ya, wahaza Abdullah ibnu Umar ibnu al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbiru annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Faqultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum waftir wa qum wa num, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zurika li dhaifika 'alaika haqqan. Wah, ini menarik sekali. Jadi Rasulullah pernah berkata kepada Amr ibn al-As, seorang sahabat, bahwa berpuasalah ya, sholatlah pada malam hari dan berpuasalah, tetapi jangan berlebihan, ya. Jadi bukankah saya pernah berkata kepada Anda bahwa Anda berpuasa pada siang hari, kemudian sholat pada malam hari? Kemudian sahabat Amr ibn al-As mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fala taf'al, ya, janganlah Anda lakukan itu. Jadi jangan Anda setiap hari berpuasa terus menerus, kemudian malam sholat terus menerus. Tapi Nabi mengatakan, puasalah, kemudian berbukalah, kemudian sholatlah kalau malam, tapi tidurlah juga, karena tubuhmu memiliki hak kepadamu. Kamu punya kewajiban kepada tubuhmu, dan tubuh punya hak dari Anda. Jadi Anda harus menjaga kesehatan, kira-kira begitu. Tubuh kita ini harus juga diberikan haknya. Tentu harus kita memberikan hak tubuh kita agar tetap sehat, sehingga tentu kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh tidur, ya, tidak terus-menerus beribadah. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqan. Begitu juga mata kita. Mata harus istirahat, harus tidur. Tidak boleh terus begadang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li zaujika
alaika haqqan. Begitu juga istri-istri kita atau suami-suami kita itu juga punya hak. Jadi tidak boleh kita abaikan, ya, kita tinggalkan, tidak boleh kita egois hanya karena ingin beribadah kepada Allah, kemudian semuanya kita tinggalkan, semuanya kita lupakan, kita semata-mata beribadah kepada Allah. Itu juga bukan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah ya moderat saja. Beragama itu adalah tidak mudah, tidak sulit, dan moderat. Jadi tidak boleh berlebihan. Hatta beribadah pun tidak boleh berlebihan. Makan, minum tidak boleh berlebihan. Beribadah tidak boleh berlebihan. Bahkan bersedekah, berinfak itu juga tidak boleh berlebihan. Semuanya harus moderat. Semuanya harus sedang-sedang saja. Ya, nanti kita mempelajari, kita baca hadisnya, kita baca ayatnya, betapa beragama itu tidak boleh ifrat dan tidak boleh tafrid, ya, tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh mengurangi dari ajaran agama. Harus moderat, harus sedang-sedang saja. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi wa minal ma'lumi anna manhajal islami qama 'ala al-i'tidali wal qasdi fil umuri kulliha la ifratin wa la tafritin. Ya, ini jelas sekali bahwa metode beragama itu, ya, metode Islam itu adalah i'tidal. I'tidal itu artinya moderat. Jadi beragama itu harus moderat. Wal qasdi fil umuri kulliha la ifratin wa la tafrit. Jadi moderat, tidak berlebihan, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak kurang, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kadang-kadang kita karena begitu cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada agama kita, maka kadang-kadang kita berlebihan. Ya, kita berlebihan dalam beribadah, akhirnya kita melupakan tugas-tugas yang lain. Padahal kita ini seorang hamba, seorang khalifah, tentu ada tugas-tugas, ya, yang sudah ditetapkan, ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi kita tidak boleh melupakan itu semua. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, ya. Makan pun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini juga menarik. Jadi dalam hal yang sederhana saja seperti makan dan minum itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kita tidak boleh terlalu kenyang, ya. Kita tidak boleh terlalu banyak minum. Nahnu qaumun, kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kulu illa naju wa idza akalna la nashba. Kami ini adalah kaum yang kami tidak kalau tidak lapar kami tidak makan, dan kalau kami makan kami tidak terlalu kenyang. Jadi kulu washrabu wa la tusrifu. Dalam hal makan pun diatur dalam Islam itu, dan sekali lagi itulah yang benar, ya, yang moderat. Ya, itulah yang sehat kalau orang makan tidak berlebihan. Nah, begitu juga wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqturu wa kana zalika wa kana baina zalika qawama. Jadi kalau kita berinfak, ya, itu juga tidak boleh berlebihan. Ya, jadi kalau berinfak tidak berlebih-lebihan. Lam yusrifu, tidak boros, ya. Jadi kalau bersedekah itu juga tidak boleh berlebihan. Memberikan infak kepada orang lain tapi jumlahnya lebih dari yang seharusnya sehingga membuatnya dia boros, itu juga tidak boleh. Walam yakturu, tetapi juga tidak boleh kikir, ya. Walam yakturu. Wa kana baina zalika qawama, tapi tentu di antara keduanya lah, ya, jadi harus menyeimbangkan. Wa qala Allah taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sekali lagi bahwa Allah menghendaki kita kemudahan dan tidak menghendaki kepada kita kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, ada lagi ayatnya ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ya.
Jadi Allah tidak menciptakan dalam agama kalian itu kesukaran. Jadi tidak ada kesulitan dalam beragama itu. Jadi oleh karena itu, nah ini semua kewajiban kita. Jangan sampai kita yang membuat kesan bahwa agama itu sulit, ya. Jangan sampai kita membuat kesan bahwa agama itu memberatkan. Jangan sampai kita berperilaku, bersikap, bahkan berpikir bahwa agama itu sulit. Sehingga kemudian kesannya kok beragama itu menjadi tidak indah. Beragama itu menjadi tidak nyaman. Beragama itu sulit. Apalagi jangan-jangan lebih ekstrim lagi kalau justru kita berkonflik ya atas dasar agama. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa manipulasi yang kita lakukan. Kalau kita misalnya bermusuhan dengan dasar agama. Kita membenci orang lain atas dasar agama. Itu tidak boleh. Jadi agama itu sekali lagi, agama itu mudah, agama tidak sulit. Agama tidak memberi beban, agama tidak memberi kesukaran. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita kemampuan, ada chemistry, ya, ada chemistry spiritual antara perintah, antara ajaran agama dan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Jadi perintah agama itu sekali lagi sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada ajaran atau perintah agama yang di luar kemampuan kita. Jadi sekali lagi kita tidak boleh berlebihan, ya. Jadi bahkan ada hadis yang mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi, ya. Wala tahqiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, ya. Ya, kamu jangan menganggap enteng sebuah kebaikan, ya. Ya, wala tahqiranna minal ma'ruf hatta talqi akhaka biwajhin taliqin. Ya, sampai kamu bertemu dengan saudaramu dengan tersenyum, itu sudah kebaikan. Jadi berbuat baik itu mudah sekali, berbuat baik itu gampang sekali. Tersenyum saja, apalagi kalau sebelumnya tersenyum dengan tulus, otentik, ya, genuine, senang, bahagia, melihat orang lain senang, wah itu sudah sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi agama itu sekali lagi membuat kita pasti senang, membuat seseorang itu bahagia, ya, karena ajaran agama itu adalah ajaran yang mudah sekali diterima, ajaran yang sesuai dengan fitrah kita, dan melaksanakannya menyenangkan. Melaksanakan agama itu membahagiakan. Jadi kalau ada orang yang merasa terbebani dengan agamanya, mungkin ada yang salah dalam pengetahuannya tentang agama itu. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang berlebihan tentang apa yang mereka laksanakan. Karena sekali lagi bahwa agama itu adalah mudah, agama tidak ada beban, tidak ada kesukaran di situ, dan semua perintah Allah, semua ajaran Allah itu pasti bisa dilaksanakan oleh kita. Bapak yang Ibu yang saya hormati, bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, halakal mutanatti'un ay alladzina yubalighun wa yatashaddaduna fil umur. Wa qala inna ad-dina yusrun wa la yushaddadina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu waqtu warahu. Ya, jadi rugilah atau celakalah orang-orang yang berlebihan. Gitu coba. Jadi apa-apa berlebihan. Kalau benci kepada orang itu berlebihan. Ada orang ya, ada juga orang ini saudara-saudara kita ini yang harus kita berikan peringatan ya, berikan nasihat atau mengingatkan lah. Ada juga di antara kita kalau tidak suka kepada seseorang itu luar biasa ketidaksukaannya. Ada orang yang melakukan kesalahan kecil misalnya dikapitalisasi, diamplifikasi, dieksploitasi supaya orang itu dibenci oleh semua orang. Ini menurut saya sangat disayangkan ya. Jadi mungkin kita harus mereview kembali ya, melakukan refleksi terhadap sikap keberagamaan kita. Kita tidak boleh membenci saudara kita. Bahkan begini, ada seorang ulama mengatakan begini, kalau seorang muslim melakukan
99 kesalahan dan melakukan satu kebenaran, maka amplifikasilah kebenaran ini dan jangan mengamplifikasi yang 99 ini. Jadi kita harus mengarahkan kebaikan itu, ya, kita harus mendukung kebaikan itu dan kita harus concern dan melihat kepada kebaikan itu. Yang dilakukan satu itu tanpa melihat yang 99 itu. Jangan sebaliknya. Saudara kita umat Islam yang sebenarnya selama ini berbuat baik, 99 kebaikannya, hanya satu kesalahannya. Kesalahannya itu yang dieksploitasi, diamplifikasi. Sedemikian rupa sehingga seakan-akan orang ini tidak ada kebaikannya. Seakan-akan orang ini jahat sekali, kiamat rasanya. Padahal selama ini orang ini sangat baik. Saya kira ini termasuk sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jadi itu kata penyair Arab ya. Jadi kalau kau suka kepada seseorang jangan ekstrim. Karena bisa jadi besok menjadi orang yang kau benci. Begitu juga kalau benci seseorang jangan ekstrim, ya, jangan berlebihan. Karena bisa jadi besok menjadi kekasihmu, menjadi orang yang kau sukai, menjadi orang yang kau cintai. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh berlebihan dalam hal apapun. Yang paling baik adalah moderat. Yang paling baik adalah mu'tadil dalam bersikap. Nah, kita lihat ini misalnya, ya jadi halakal mutatanni'un. Kemudian inna dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu, ya. Jadi janganlah, kira-kira intinya tidak berlebihan. Agama itu mudah dan tidak boleh dipersulit. Tidak boleh kita mempersulit agama itu. Wa hakadza yatabayyanu lana hirsus syariah al-islamiyyah 'ala al-yusri fa ma'rufun anna al-'amal al-qalil alladhi yakunu sahibuhu munsyarihus sadri nashitan lil ibadah afdal bi khilafil katsir asy-syaq. Jadi jelas sekali bahwa syariat Islam ini, ya, syariat Islam ini mengajarkan syariat yang mudah, ya. Jadi agama kita itu adalah agama yang mudah. Ini contohnya, ini ada sebuah ada wa katsiran manada al-islam bi tawasul a'malil khair wa dawamiha wa adam ihtiqaril yasir minha. Qala alaihi salatu wassalam fi marwahul Bukhari, ya nisa'al muslimat, dan seterusnya. Ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau farid nasyat. Jadi banyak sekali, ya, ajaran Islam ini, ya, mengajak kepada kita untuk melihat agama ini secara mudah, ya, dan jangan menganggap enteng hal-hal yang sederhana, menganggap enteng hal-hal yang kecil, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi mengatakan, wahai nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim, janganlah seorang tetangga itu menganggap enteng, ya, tetangganya walaupun hanya tulang daging, begitu. Jadi maksudnya begini, hal-hal kecil tidak boleh kita anggap remeh, karena yang kecil itu juga sangat berarti di mata Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakannya dengan penuh ketulusan. Seperti tadi saya sampaikan, wala tahqiranna min ma'rufi walau antalqa ahaka biwajhin taliqin. Janganlah kau menganggap enteng sebuah kebaikan meskipun hanya tersenyum kepada saudara kita, itu juga sebuah kebaikan. Jadi betapa agama itu sekali lagi mengajarkan kepada kita kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sama sekali tidak memberikan beban kepada hambanya yang tidak mampu ia pikul, ya. Jadi jelas sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kama akhrajal Bukhari fi ma rawa an Anas, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas. Qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang yang datang kepada rumah-rumah istri-istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Jadi ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi, ya, ke rumahnya istri-istri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi. Bagaimana sih Nabi itu beribadah? Falamma akhbaru ka'annahum taqaluha ay adduha qalila. Dan ketika mereka dikabari, ya, ketika mereka dijelaskan tentang ibadah Nabi, seakan-akan menganggap kecil, ya, seakan-akan menganggap enteng. Wa qalu, dan mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Posisi kami itu di mana dari Nabi, ya, sementara Nabi itu sendiri sudah dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, ada seorang di antara mereka berkata, jadi 3 orang tadi ini berkata, satu di antaranya mengatakan, amma ana fa usallil laila abadan. Saya ini usallil laila abadan. Saya setiap malam itu saya sholat. Selama-lamanya saya sholat terus-menerus. Kalau malam itu saya tahajud. Saya tidak tidur. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra wala uftir. Saya puasa terus sepanjang masa, saya tidak pernah berbuka. Jadi orang ini puasa terus-menerus. Yang satu sholat terus-menerus kalau malam. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaj abadan. Saya menjauhi wanita dan saya tidak beristri. Saya tidak akan kawin selamanya. Kemudian fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala, kemudian Rasulullah datang kepada mereka dan berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhsyakum mullah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arquru wa atazawwaj an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi orang ini berbanggalah kira-kira dengan amalan-amalan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, datang kepada mereka, kalian itu mengatakan begini dan begitu, ya. Anda mengatakan, yang pertama tadi sholat malam terus-menerus, yang kedua mengatakan puasa terus-menerus, yang satu lagi mengatakan akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin supaya tidak terganggu mereka beribadah. Kemudian Nabi mengatakan, kalian ini mengatakan begini dan begini. Demi Allah, saya ini, ya, kata Rasulullah, ama wallahi inni la akhsyakumullah. Demi Allah, saya ini lebih takut kepada Allah, ya. Saya lebih wa'atqakum lahu, dan saya ini lebih takut kepada Allah. Tetapi saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya juga istirahat. Saya juga menikah. Wa tazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukanlah umatku. Kira-kira begitu. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa ibadah itu, bahwa agama itu tidak sulit. Agama itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Karena pasti kita tidak bisa, ya. Kalau misalnya kita puasa terus-menerus atau sholat terus-menerus atau tidak menikah, itu pasti bertentangan dengan fitrah kita. Itu pasti bertentangan dengan kemampuan kita. Pasti kita tidak bisa melaksanakan itu. Kalaupun kita bisa melakukan, ya mungkin hanya sementara, tapi kita tidak bisa melakukannya selamanya. Maka habbudin ilallahi adwamuhu. Oleh karena itu meskipun sedikit, tapi berketerusan, berkelanjutan, daripada banyak tapi kemudian terputus. Itu kira-kira intinya. Jadi ai anna li'tidala fil umuri kulliha wa tawassutu bainal ifrad wa tafrid yahfazu 'alal insani wa awsatul amal istimrar fi wujuhil khair wa naf'il ham dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa i'tidal fil umur, ya, moderat dalam semua hal. Kita harus moderat dalam bersikap, dalam berperilaku, dalam beragama, dalam melaksanakan amanah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Supaya kita bisa memastikan keberlanjutannya, ya, istimror, ya, sustainabilitasnya kita bisa pastikan.
Kita bisa terus-menerus melakukan kebaikan karena kita tidak berlebih-lebihan, tapi kita konsisten bisa melaksanakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, seperti tadi kita sampaikan bahwa dalam hal makan sekalipun ada aturannya, kulu washrabu wala tusrifu. Kita tidak boleh berlebihan. Jadi dalam hal berinfak pun juga kita tidak boleh berlebihan. Ya, sampai berinfak yang merupakan sebuah kebajikan itu juga tidak boleh berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti. Ya. Jadi jangan kamu menjadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu, artinya jangan terlalu kikir, wala tabsutha kullal basti, tapi juga jangan terlalu menjulurkannya. Artinya jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu kikir. Tengah-tengah lah. Itu dalam hal berinfak. Kemudian dalam hal ibadah, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Allah tidak membebani hambanya yang tidak bisa dia laksanakan. Jadi sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Jadi Allah tidak membebani kepada hambanya apa yang tidak bisa dilaksanakan. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, tentu mereka akan mendapatkan pahala jika mereka melakukan kebajikan, begitu juga sebaliknya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa-doa yang terus kita lakukan. Ini adalah firman Allah, ayat Allah yang sering kita baca terus-menerus pada saat kita berdoa, yang intinya kita minta supaya kita tidak diberikan beban oleh Allah apa yang tidak bisa kita laksanakan. Dan saya kira sudah sangat jelas sekali bahwa Allah tidak memberikan atau tidak membebani kita apa yang di luar dari kemampuan kita. Karena la wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, tidak ada kesukaran di dalam beragama. Semua ajaran agama yang oleh Allah minta kita laksanakan, semua bisa kita laksanakan. Semua bisa dilaksanakan oleh manusia, karena sekali lagi saya ulang berkali-kali bahwa perintah Allah melalui agama yang diturunkan oleh Muhammad, Islam adalah perintah yang pasti bisa dilaksanakan. Ya, karena sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan kecenderungan kita, sesuai dengan akal sehat kita, sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk bisa menjalankan agama kita. Kecuali jika kita beragama secara berlebihan. Kita yang menambah-nambah, kita yang mengurang-urangi, pasti kita tidak bisa. Oleh karena itu, beragamalah secara moderat, ya, i'tidal. Beragama sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, jadi banyak contoh juga ya yang dalam banyak riwayat disampaikan bahwa kadang-kadang Rasulullah itu ingin melaksanakan sebuah ibadah, dia tidak melaksanakannya di hadapan manusia, di hadapan umatnya, karena khawatir umatnya terbebani, ya, khawatir umatnya menganggap itu wajib sehingga terbebani. Nabi sangat sayang kepada umatnya sehingga dia Rasulullah sangat mengetahui kondisi umatnya, kemampuan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, saya kira juga ayat yang sering kita baca ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam azizun 'alaihi ma'anittum. Ya, jadi sangat mengetahui apa yang dirasakan oleh hamba-hambanya. Wa harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, jadi
Rasulullah juga mengatakan begini, innama ana rahmatul muhdad. Saya ini diutus oleh Allah sebagai rahmat, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Jadi nabi itu datang sebagai rahmat sebenarnya. Dan oleh karena itu untuk mencapai rahmat yang dibawa oleh Allah Subhanahu Nabi Muhammad itu mudah, ya. Wa tariqu ila hazihi rahmah yasirun fit tijahaini mustaqimain. Ini dijelaskan di sini bahwa jalan untuk mencapai rahmat itu, ya, itu melalui dua arah yang lurus, ya. Dua jalan. Yang pertama, ahaduhuma fit taysir fit takalif wal ibadat wa rahma bil ummah fi katsirin min ahkamil islami kama huwa ma'ruf. Jadi yang pertama untuk mencapai rahmat tadi itu, jadi Nabi diutus sebagai rahmat. Nabi datang sebagai rahmat. Ya. Untuk mencapai rahmat itu ada dua jalan. Jalan yang pertama, fit taysir fit takalif wal ibadah wa rahma bil ummah fi katsir min ahkamil Islam kama huwa ma'ruf. Yaitu yang pertama adalah fit taysir fit takalif wal ibadah. Dalam taklif, ya, dalam ibadah, dalam menjalankan syariat itu mudah. Jadi tidak ada yang sulit. Dan rahmah wa rahmah bil ummah, dan sayang kepada umatnya dalam sebagaimana yang sudah diketahui. Yang kedua, bidawamil amali wal ibadah wastibrarihi wa adami inqita'ihi fa kullu mastamarra al muslimu fil ibadah wa dawama 'alaiha wa in kanat qalila dawama Allahu 'alaihi bi isbaghi rahmatihi 'alaihi wa rifqihi bihi wa ri'ayati lahu wa hubbihi iyyahu li'an hadzal manhaj min as-suluk huwa ahabbul a'mali ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik ini. Jadi yang kedua, cara yang kedua untuk mencapai rahmat tadi, yang pertama saya ulangi, yang pertama adalah dengan cara yang mudah. Jadi Nabi itu membawa ajarannya dengan mudah, kemudian kasih sayang kepada umatnya. Dalam hukum-hukumnya, dalam taklif-taklifnya, atau dalam syariah yang diberikan kepada kita, itu mudah. Ya, tidak ada yang sulit di situ. Nah, itu caranya. Jadi metode untuk mencapai rahmat itu dengan metode yang mudah. Yang kedua metodenya adalah bidawamil amal, dengan terus-menerus melakukan amal ibadah, ya, dengan berketerusan, berkelanjutan, dan tidak terputus-putus. Jadi kalau sholat, ya kan, sholat 5 waktu, mungkin kita sholat tahajud atau sholat nawafil, tapi itu berkelanjutan, berketerusan, tidak terpotong-potong. Fakullu mastamarra al-muslimu fil ibadah wa dawama 'alaiha wa in kanat qalila dawamallahu 'alaihi bi isbaghi rahmati. Maka setiap hamba yang terus-menerus melaksanakan ibadah itu, meskipun sedikit tapi terus-menerus, maka setiap hamba melaksanakan atau berketerusan dalam menjalankan ibadahnya itu, maka Allah juga akan terus-menerus isbag rahmatihi, mencelupkan atau menempelkan rahmatnya, memberikan rahmat kepadanya, ya. Jadi Allah terus-menerus memberikan rahmat kepadanya karena mereka selalu melaksanakan ibadahnya dengan berkelanjutan. Wa rifqihi bihi, dan sayang kepadanya, wa riayatihi wa hubbihi iyahu, memelihara dan mencintainya. Jadi karena kita menjalankan perintah Allah secara berketerusan, berkelanjutan, meskipun tidak banyak tapi terus-menerus, maka kemudian Allah juga akan terus-menerus menyayangi kita, akan terus-menerus memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada kita, bahkan terus-menerus menjaga kita dan terus-menerus mencintai kita. Kira-kira begitu penjelasannya. Jadi, lian hadzal manhaj min-as-suluk wa ahabbul amali ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ahabbuddin adwamuhu wa in qalla, dalam sebuah riwayat yang lain. Jadi meskipun sedikit, tapi kalau berketerusan, maka dengan istiqomah tadi itu kita melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan berketerusan, berkelanjutan
menjaga kita, mencintai kita, menyayangi kita, dan terus memberikan rahmat-Nya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya menjadi jelas ya bagi kita semua bahwa sekali lagi Rasulullah SAW datang membawa rahmat kepada kita dan mengajarkan agama kepada kita, agama yang mudah, agama yang sesuai dengan fitrah, yaitu agama yang moderat, yang tidak berlebihan, tapi juga tidak berkekurangan. Banyak sekali ayat dan hadis yang telah kita baca. Wa habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, ya. Jadi saya kira sudah sangat jelas sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh kita simpulkan, kita baca satu hadis tadi itu simpulannya, maka yang pertama adalah at-taisir wa adamu ta'sir wa rahma bil ummah al-islamiyah fi sa'iri takalif asy-syar'iyyah ya salatan wa zakatan wa siyaman wa hajjan wa ma ila dzalik. Jadi Islam itu mempermudah dan tidak mempersulit, membawa kemudahan. Islam adalah agama yang mudah, agama rahmat, agama yang mencintai ar-rahma bil ummah, ya, mencintai umatnya. Dan dalam semua takalif syariah, ya, semua perintah-perintah syariat seperti salat, seperti zakat, seperti haji dan lain-lain, itu semua adalah dalam rangka untuk menjalankan ibadah dengan mudah, taisir. Yang kedua, kesimpulan kedua, anna habbal amali lillahi ta'ala adwamuha, ya. Jadi amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sustainable, yang berkelanjutan, yang berketerusan. Karena tadi ketika kita berkelanjutan melaksanakan ibadah tadi, melaksanakan syariat, maka Allah juga akan berketerusan, berkelanjutan, menjaga kita, mencintai kita, memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang ketiga, yaqumu manhajul islami ala al-i'tidali fil ibadah wal amal duna ifrat atau tafrid. Jadi yang ketiga bahwa manhaj Islam, ya, manhaj metode Islam itu adalah i'tidal, ya, moderat. Jadi memang Islam itu moderat. Moderat dalam beribadah dan moderat dalam amal-amal yang lain. Ya, jadi dalam berperilaku, bersikap, baik perilaku dalam ibadah maupun dalam amal-amal ibadah yang lain, itu prinsip Islam atau metode Islam adalah i'tidal, ya, moderat. Duna ifrat wa au tafrid, tidak berlebihan atau kekurangan. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan keempat, annal imana yutlaqu 'alal a'mal li'annal murada bid-din fil hadits al-amal. Jadi iman itu diidentikan dengan amal, ya. Jadi iman itu adalah amal. Kalau beriman tanpa beramal ya tentu tidak sempurna. Karena yang dimaksud dan agama dalam hadis tadi itu adalah amal. Jadi amal yang paling disukai oleh Allah. Jadi ketika hadis mengatakan ahabbuddin ilallahi adwamu wa in qalla, yang dimaksud di situ adalah ahabbul amal ilallah, ya. Jadi amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Kemudian yang kelima, al-Islamu dinul yusri la al-usr. Agama adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Banyak hadis yang sudah kita baca. Kemudian fil hadisi syafaqar rasul bi ummatihi haitsu arsyadahum ila ma yuslihuhum wa ma yumkinuhum ma'ahu minal istimrar ala ibadah duna masyaqqah. Hadis ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, karena Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada mereka apa yang baik bagi mereka, apa yang mungkin mereka lakukan dari beribadah secara berkelanjutan, ya, tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesukaran. Kiranya menjadi jelas sekali lagi bahwa Islam adalah agama yang
mudah, agama yang tidak sulit, tidak ada beban dalam agama, dan dalam beragama harus moderat. Karena jika kita tidak moderat, jika agama tidak moderat, jika kita ekstrim dalam beragama, jika kita berlebihan dalam beragama, maka agama akan menjadi sulit, agama akan menjadi beban, agama akan menjadi sukar. Dan agama menjadi tidak disukai, tidak disenangi, agama tidak menjadi rahmat, agama tidak menjadi tidak bermanfaat bagi kita. Jadi sekali lagi, jangan sama sekali kita menambah-nambah, jangan sama sekali kita berlebihan, tapi jangan juga kita mengurangi. Kalau agama kita laksanakan dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah ajaran agama yang kita laksanakan akan memberikan kepada kita kebahagiaan, akan memberikan kepada kita kesenangan, dan insya Allah agama kita akan menjadi mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Satu hadis yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, tapi didukung oleh banyak hadis tadi dan juga banyak ayat yang terkait dengan agama sebagai Islam adalah agama moderat, agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang sulit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menutup acara kita ini dengan membaca sholawat Tibil Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamar, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah, ternyata agama kita itu sangat simpel. Mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini terus istiqomah untuk berkelanjutan mengikuti kajian ini. Dan insya Allah waktu kita pasti bermanfaat. Apa yang kita lakukan malam ini dengan waktu yang
durasinya hanya 1 jam, dan insya Allah ini berkelanjutan buat kita. Ini adalah bagian dari refleksi keimanan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Terima kasih sekali lagi Prof. Kamar. Terima kasih para jamaah kajian Sahih Bukhari. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan waktu, kesempatan untuk terus mengikuti kajian setiap Ahad malam ini. Dari kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.